Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat al-kiram, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala masih amat sangat menyayangi diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengasihi kita dengan rahman dan rahimnya. Karena sampai hari ini Allah masih pelihara umur kita, Allah masih berkahi kesehatan kita. Dan insya Allah Allah akan pertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimanakah landasan dasar dalam menjalani ibadah Ramadan yang insya Allah sebentar lagi akan sampai di hadapan kita semua? Apakah ayat, apakah hadis yang selama ini kita pelajari hanya sekedar slogan saja, ataukah menjadi acuan agar ibadah kita lebih baik lagi? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perintah berpuasa ditujukan kepada orang-orang yang khusus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak ayat-ayat Allah di Al-Quran menjelaskan, hai orang-orang muslim, hai orang-orang munafikun, hai orang-orang mukmin. Dan perintah berpuasa di bulan Ramadan hanya Allah khususkan bagi orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah menjelaskan kepada kita semua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, panggilan sayang Allah kepada kita, tentunya yang beriman. Panggilan khusus Allah kepada manusia, tentunya yang mempercayai keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, dengan tujuan lain, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencapai tingkatan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sahabat al-kiram yang dirahmati Allah, alhamdulillah tsumma alhamdulillah, hampir setiap tahun sudah tidak asing lagi, bahkan sudah kita hafal ayat ini. Tapi bagaimana cara kita menyikapi, bagaimana cara kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita termasuk dan tergolong hamba-hambanya yang beriman? Tidak ada yang bisa menilai secara khusus, tidak ada yang bisa mengecap kita secara khusus apakah kita beriman atau tidak, kecuali dengan tingkah laku, perbuatan dan kegiatan ubudiyah yang kita lakukan kesehari-harian. Karenanya bersyukurlah kita ketika Allah memanggil orang-orang yang beriman. Kita merasa terpanggil karena sesungguhnya nilai-nilai keimanan dalam hati kita masih amat sangat besar. Lalu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyemangati kita untuk menjalankan ibadah saum Ramadan? Man shama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menjalankan ibadah saum Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya karena meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka Allah akan ampuni segala dosa-dosa yang telah dia lakukan tahun yang lalu dan tahun mendatang. Subhanallah, begitu besar dan mulianya Ramadan, sehingga niat kita saja untuk menghidupi dan menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, Allah sudah catat dengan nilai yang luar biasa. Allah akan ampuni dosa hamba-hambanya yang berlumur dosa. Allah akan beri kesempatan kepada setiap orang untuk memohon ampun, dan Allah berikan pengampunan yang luar biasa. Dan hari ini seyogyanya selalu dan selalu kita belajar mensyukuri apa yang sudah menjadi kewajiban dan perintah dinul Islam kepada kita, yaitu menjalankan ibadah Ramadan. Akhirnya semoga dengan ayat dan hadis-hadis yang sudah kami utarakan, ini menjadi penyemangat kita agar tahun ini puasa kita, ibadah kita, tadarus Quran kita, semua kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar dan sungguh-sungguh kita lakukan dengan tidak menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari pemaparan tadi bisa bermanfaat bagi sahabat semuanya, kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.